Открывай! Все, в квартире еще! Ноги. Тихо. Отойди. Ноги вытянул. Руку! Dilaporkan pasukan FSB dari intelijen Rusia berhasil menahan 60 orang teroris, pendukung kelompok pemuda neonazi Ukraina di 23 wilayah Rusia. Saat penggerbekan terjadi, terlihat kepanikan dari oknum teroris neonazi itu yang berusaha melarikan diri namun gagal. Teroris neonazi itu ditangkap karena akan merencanakan pembunuhan terhadap jurnalis Rusia Vladimir Solovyov dan jurnalis lainnya, dengan cara ingin meledakkan mobil para jurnalis. Dari hasil penggerebekan itu, kemudian Rusia menyita persenjataan, dokumen penting, dan menggali informasi lebih dalam dari posisi pergerakan teroris neonazi di Ukraina yang belum terungkap. Walaupun Rusia telah mengendalikan beberapa wilayah di Ukraina, tapi Rusia terbilang masih belum aman dari unsur gerakan sabotase Ukraina yang menyusup. Ukraina tahu betul kekuatan persenjataan mereka yang kalah dari segala aspek dibanding Rusia. Ukraina secara masif mengirimkan agen-agennya, termasuk ekstremis neonazi, untuk menyusup dan melakukan serangan sabotase milik Rusia. Sudah sejak lama, sebelum perang Rusia-Ukraina pecah, Ukraina disebut sengaja memelihara para teroris, termasuk dari ekstremis neonazi, untuk menghindari dan mencuci tangannya dari tuduhan kejahatan perang di wilayah Ukraina seperti Donetsk dan Luhansk, yang memang banyak dari warganya adalah keturunan etnis Rusia. Sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi, para teroris ini sudah banyak melakukan kejahatan perang, mulai dari mengintimidasi hingga membunuhi warga keturunan Rusia di wilayah itu. Откуда у вас обнаружено оружие? Оставили скауты малые. Кто такие скауты малые? Всем нацистскую группу. Зачем им нужно было оружие? Мы устранили пропутскую деятельность. Кого обсуждали? Соловьева. Кто давал задание? СБУ Украины. В какие сроки нужно было сделать? Как можно быстрее. Что потом собирались? Они собирались выехать в Украину. Karena wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk melacak dan menangani gerakan teroris neonazi ini. Itu sebabnya wilayah Donetsk dan Luhansk meminta bantuan Rusia yang memiliki intelijen dan kemampuan anti-teror untuk menghabisi kelompok teroris ini. Ketidaksukaan warga Ukraina terhadap kelompok teroris neonazi juga berdampak besar bagi tentara Ukraina pada perang Rusia-Ukraina, di mana para warga bukannya ikut memerangi tentara Rusia, justru malah menjadi intelijen alami bagi Rusia, yang ketika tentara Rusia datang ke wilayah Ukraina, mereka secara sukarela memberitahu posisi dari unsur militer Ukraina yang bersembunyi kepada tentara Rusia. Тактика ведения войны. Kejatuhan kota-kota di Ukraina kepada pasukan Rusia dalam perang ini juga karena peran penting warga Ukraina itu sendiri. Pasukan Ukraina yang berperang di wilayahnya sendiri kini dibuat seperti berperang di wilayah asing, karena banyak dari warganya dianggap membelot dan menjadi pengkhianat kepada pihak Rusia. Persembunyian mereka untuk strategi dalam menghadapi serangan Rusia menjadi gagal karena posisi mereka selalu diketahui oleh Rusia lewat laporan warga. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka Ukraina bisa bernasib sama dengan Amerika yang kalah perang di Vietnam. Di mana dari segi persenjataan, Amerika sangat jauh lebih unggul dari Vietnam, tetapi tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat Vietnam Selatan kala itu, yang merupakan sekutunya sendiri untuk melawan Vietnam Utara.
Машину безопасности. Открыть.